Jangan pernah menatap terlalu lama ke arah gelap. Di sebuah kampung kecil, ada satu rumah yang tidak pernah benar-benar kosong. Warga di sana punya satu aturan sederhana. Kalau malam tiba, tutup jendela dan jangan melihat keluar. Apapun yang terjadi, karena ada sesuatu yang akan berdiri di kejauhan. Jiong menunggu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan satu hal, siapa yang cukup berani untuk melihatnya kembali. Dan sekali tatapan itu terbalas, itu bukan lagi sekadar rasa takut, itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengikuti, masuk, dan perlahan mengambil tempat di dalam dirimu. Malam ini, kalau kamu merasa ada yang memanggil namamu, pastikan kamu tidak menjawab. Di ujung kampung Lolu, ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak terkendali. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi saat malam tiba. Orang-orang hanya menyebutnya dengan satu nama, Rumah Suanggi. Raka baru saja pindah ke kampung itu bersama pamannya. Ia tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita mistis yang beredar. Baginya, semua itu hanya bumbu agar kampung kecil terasa lebih menarik. Namun, sejak malam pertama, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Setiap menjelang tengah malam, angin di sekitar rumahnya tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi begitu hening, seolah seluruh dunia menahan napas. Dari jendela kamarnya, Raka bisa melihat langsung ke arah rumah tua itu. Awalnya, hanya gelap, tidak ada apa-apa. Sampai suatu malam, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan tinggi dan kurus berdiri di halaman rumah tua itu. Tidak jelas wajahnya, tapi tubuhnya tampak tidak wajar, terlalu panjang, dengan kepala yang sedikit miring, seperti patah. Raka mengucek matanya, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Namun, bayangan itu masih di sana. Perlahan, sosok itu bergerak, bukan berjalan, tapi seperti meluncur di atas tanah. Arah geraknya lurus ke satu titik, pohon mangga tua di samping rumah kosong itu, lalu menghilang. Keesokan paginya, Raka mencoba menanyakan hal itu kepada warga sekitar. Namun setiap kali ia menyebut rumah itu, wajah mereka langsung berubah tegang. "Jangan dilihat malam-malam," kata seorang ibu dengan suara pelan. "Kalau dia tahu kamu memperhatikan, dia bisa datang." "Dia siapa?" tanya Raka. Ibu itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi, meninggalkan Raka dengan rasa penasaran yang semakin besar. Malam berikutnya, Raka sengaja menunggu di jendela. Ia ingin memastikan apakah yang ia lihat hanyalah ilusi atau sesuatu yang lebih nyata. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Seperti sebelumnya, angin berhenti, dan di sana, di halaman rumah tua itu, sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Raka menahan napas saat melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Kepala sosok itu perlahan terangkat, dan meski jaraknya jauh, Raka merasa makhluk itu sedang menatap langsung ke arahnya. Sejak saat itu, Raka mulai sadar, mungkin cerita tentang Suanggi bukan sekadar cerita. Raka tidak langsung menutup jendela. Tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap berdiri di sana. Sosok di halaman rumah tua itu masih menatap ke arahnya, tidak bergerak, tidak mendekat, hanya diam. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih mengerikan. Jarak mereka jauh, namun Raka yakin satu hal, makhluk itu tahu dirinya sedang diperhatikan. Perlahan, kepala sosok itu kembali miring. Gerakannya tidak wajar, seperti tulang lehernya longgar. Lalu, tanpa peringatan, tubuhnya mulai bergerak lagi, meluncur pelan ke arah pagar rumah tua. Raka refleks mundur satu langkah. Dadanya berdegup semakin cepat saat ia menyadari arah gerak itu bukan lagi menuju pohon mangga, tapi menghadap lurus ke rumahnya. Tiba-tiba, lampu kamar Raka berkedip. Sekali, dua kali, lalu redup. Dalam cahaya yang melemah, bayangan di luar tampak semakin jelas. Sosok itu kini sudah berada di dekat pagar. Kepalanya terangkat lebih tinggi, seakan mencoba melihat lebih dekat. Raka
menelan ludah. Tangannya gemetar saat perlahan menutup tirai jendela. Ia berpikir itu akan cukup. Namun beberapa detik kemudian, terdengar sesuatu dari luar. Bukan suara langkah, bukan juga suara angin. Lebih seperti gesekan panjang di tanah. Mendekat perlahan. Raka menahan napas. Ia tidak berani membuka tirai lagi. Gesekan itu berhenti tepat di depan rumahnya. Keheningan kembali jatuh. Lebih berat dari sebelumnya. Raka bisa merasakan udara di dalam kamar menjadi dingin. Tidak alami. Seolah-olah ada sesuatu di luar sana. Berdiri sangat dekat. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu mengetuk jendela. Pelan. Raka membeku. Ketukan itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat seluruh tubuhnya menegang. Ia menatap tirai yang tertutup rapat, merasa ada sesuatu di baliknya. Ketukan kedua terdengar, kali ini lebih lama, seperti kuku panjang yang diseret perlahan di kaca. Raka akhirnya tidak tahan. Dengan napas tertahan, ia memberanikan diri menarik sedikit tirai itu. Hanya celah kecil, namun cukup untuk membuat jantungnya seperti berhenti. Di balik kaca jendela, ada wajah. Kulitnya pucat, keabu-abuan. Matanya gelap tanpa cahaya. Mulutnya terbuka sedikit, menampakkan gigi yang tidak rata. Dan yang paling mengerikan, kepala itu terbalik, menggantung tidak wajar, seolah lehernya sudah tidak lagi berfungsi seperti manusia. Makhluk itu tersenyum. Raka tersentak mundur, jatuh terduduk di lantai. Nafasnya tersengal, pikirannya kosong. Di luar tidak ada lagi ketukan, tidak ada gesekan, dan tidak ada apa-apa. Namun satu hal yang ia tahu pasti, Suanggi itu sudah menemukan dirinya. Raka tidak tidur. Malam itu, ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, menatap jendela yang kini tertutup rapat. Tirai tidak lagi ia buka. Bahkan sekadar melirik ke arah sana pun, ia tidak berani. Pagi datang, terasa sangat lama. Begitu cahaya matahari masuk, rasa takutnya tidak langsung hilang. Justru ada keganjilan lain yang mulai ia sadari. Suasana rumah terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang tertinggal dari malam tadi. Pamannya sudah duduk di ruang depan saat Raka keluar kamar. "Kamu pucat," katanya singkat. Raka ragu untuk bercerita, tapi bayangan wajah di jendela semalam terus menghantui pikirannya. Akhirnya ia menceritakan semuanya, dari sosok di halaman rumah tua sampai ketukan di jendela. Pamannya tidak langsung menanggapi. Ia hanya diam, menatap Raka cukup lama, lalu menghela napas pelan. "Kamu lihat dia?" ucapnya akhirnya. Bukan pertanyaan, pernyataan. Raka mengangguk pelan. "Jangan pernah lihat lagi," lanjut pamannya. Suaranya lebih berat. "Kalau sudah saling melihat, itu artinya dia sudah menandai kamu." Kata menandai membuat perut Raka terasa mual. "Apa maksudnya?" Tanyanya. Pamannya tidak menjawab langsung. Ia berdiri, berjalan ke arah pintu, lalu menutupnya perlahan, seperti memastikan tidak ada yang mendengar. "Di sini," katanya pelan. "Suanggi tidak selalu datang untuk menakut-nakuti. Kadang dia mencari apa?" "Mencari apa?" Pamannya menatap Raka dengan serius. "Orang yang bisa dia datangi." Raka merasa tenggorokannya kering. Hari itu, Raka mencoba mengalihkan pikirannya. Ia keluar rumah, berjalan menyusuri kampung, berharap suasana siang bisa menghapus ketakutan malam tadi. Namun ada satu hal yang terus mengganggunya. Beberapa orang yang ia lewati menatapnya aneh. Bukan sekadar penasaran, tapi seperti tahu sesuatu. Saat ia melewati seorang lelaki tua di pinggir jalan, orang itu tiba-tiba berkata tanpa melihat langsung ke arahnya, "Kalau sudah dipanggil, jangan dijawab." Raka berhenti. "Dipanggil siapa?" tanyanya. Lelaki itu hanya tersenyum tipis, lalu berjalan pergi tanpa menjelaskan apapun. Malam datang lagi. Raka berusaha tidur lebih cepat, berharap bisa menghindari apapun yang terjadi tengah malam nanti. Lampu kamar dimatikan, jendela tetap tertutup. Namun saat ia hampir terlelap, sesuatu membangunkannya. Bukan suara keras, hanya
bisikan, sangat pelan, hampir seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Raka, ia membuka mata. Ruangan gelap, tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba meyakinkan diri itu hanya mimpi. Lalu bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas. Lebih jelas. Raka. Raka, kali ini berasal dari arah jendela. Tubuh Raka langsung kaku. Ia teringat kata-kata lelaki tua tadi. Kalau sudah dipanggil, jangan dijawab. Raka menutup matanya rapat, menahan napas. Namun bisikan itu tidak berhenti. Justru semakin dekat. Raka, dan tanpa sadar, bibirnya bergerak sedikit, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk menjawab. Bibir Raka bergetar. Ia tahu, ia tidak boleh menjawab. Kata-kata lelaki tua itu masih terngiang jelas di kepalanya. Namun entah kenapa, tubuhnya terasa bukan lagi miliknya sepenuhnya. Raka, bisikan itu kembali datang. Lebih dekat, lebih dalam, seolah berada tepat di samping telinganya. Napas Raka memburu. Ia mencoba menahan diri, menggigit bibirnya sendiri agar tetap diam. Namun dorongan itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang menarik. Suaranya keluar dari tenggorokan. Yah, ucapnya lirih. Begitu kata itu keluar, suasana langsung berubah. Udara di dalam kamar menjadi sangat dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk hingga ke tulang. Raka langsung membuka mata. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, ia baru saja melakukan kesalahan. Jendela yang tadi tertutup rapat, kini terbuka sedikit. Tirai bergerak pelan. Padahal tidak ada angin. Raka menatap ke arah sana dengan napas tertahan. Gelap di balik jendela terasa lebih pekat dari malam biasa. Dan di antara kegelapan itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Wajah itu lagi Tur, lebih dekat dari sebelumnya. Kulitnya tampak semakin pucat, seperti tidak memiliki darah. Matanya yang gelap kini terlihat lebih dalam, seperti lubang tanpa dasar. Senyum di wajahnya melebar, menampakkan gigi yang tampak basah. Namun kali ini ada yang berbeda. Mulut makhluk itu bergerak, bukan hanya tersenyum. Ia berbicara. Sudah, jawab. Suara itu tidak keluar ke udara, tapi langsung terdengar di dalam kepala Raka. Raka mencoba mundur, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya tetap di tempat. Makhluk itu mengangkat tangannya perlahan. Jarinya panjang, terlalu panjang. Dengan kuku hitam yang runcing, ia menyentuh kaca jendela, dan perlahan jari itu menembus masuk. Seperti kaca itu tidak ada. Raka membelalak. Tubuhnya akhirnya bereaksi. Ia tersentak mundur, jatuh dari tempat tidurnya. Namun saat ia melihat kembali ke arah jendela, tangan itu sudah berada di dalam kamar, meraba udara, mencari. Raka merangkak menjauh. Napasnya tidak teratur. Ia ingin berteriak, memanggil pamannya, tapi suaranya seperti hilang. Tangan itu terus bergerak, pelan, tapi pasti, mendekat ke arahnya, lalu berhenti, seolah menemukan sesuatu. Kepala makhluk itu ikut masuk sedikit, menembus jendela dengan cara yang sama. Tidak masuk akal. Senyumnya semakin lebar saat matanya yang kosong menatap langsung ke Raka. Sekarang bisa datang. Raka membeku. Ia tidak mengerti maksudnya. Namun satu hal yang ia rasakan sejak ia menjawab panggilan itu, batas antara dirinya dan sesuatu dari luar sana sudah tidak ada lagi. Raka tidak ingat bagaimana malam itu berakhir. Yang ia ingat hanya tangannya yang terus meraba udara, wajah pucat yang semakin dekat. Lalu semuanya gelap. Saat ia membuka mata, matahari sudah tinggi. Ia terbaring di lantai kamar. Tubuhnya terasa lemah seperti habis sakit panjang. Jendela kembali tertutup. Tidak ada retakan, tidak ada bekas apapun, seolah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun saat Raka mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu yang membuatnya langsung terdiam. Pergelangan tangannya dingin, sangat dingin. Ia melihat ke sana dan napasnya tercekat. Ada bekas hitam melingkar di kulitnya, seperti bekas genggaman. Raka langsung menutupinya dengan lengan baju. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu
itu bukan luka biasa. Ia tahu. Itu tanda. Di luar kamar, suara pamannya terdengar seperti biasa. Dunia tetap berjalan normal. Tapi bagi Raka, semuanya sudah berubah. Saat ia keluar, pamannya langsung menatap pergelangan tangan Raka. Meski sudah ditutupi, dia sudah pegang kamu, katanya pelan. Raka terdiam. Pamannya mendekat, lalu menarik sedikit lengan baju Raka. Saat melihat bekas hitam itu, wajahnya langsung menegang. Kita tidak punya banyak waktu. Kata-kata itu membuat Raka semakin panik. Apa yang akan terjadi? Tanyanya. Pamannya tidak langsung menjawab. Ia berjalan mondar-mandir sebentar, lalu berhenti di depan pintu. Dia akan datang lagi, katanya akhirnya. Tapi bukan cuma dari luar. Raka mengerutkan kening. Maksudnya? Pamannya menatapnya dalam. Kalau Suwangi sudah menyentuh, dia bisa masuk. Pelan. Seketika tubuh Raka terasa lebih dingin. Hari itu, Raka tidak diizinkan keluar rumah. Semua jendela ditutup rapat. Pamannya bahkan menggantungkan sesuatu di pintu dan sudut-sudut ruangan, daun kering, benang merah, dan benda-benda yang tidak Raka kenali. Menjelang sore, Raka mulai merasa aneh. Bukan dari luar, dari dalam dirinya sendiri. Kepalanya terasa berat. Kadang ia merasa seperti kehilangan fokus, seolah pikirannya sempat kosong beberapa detik tanpa ia sadari. Dan yang paling mengganggu, ia mulai mendengar sesuatu lagi. Bukan dari jendela, bukan dari luar, tapi dari dalam. Raka, bisikan itu kembali. Lebih halus, lebih dekat, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Raka memejamkan mata, mencoba mengabaikannya. Namun, suara itu terus muncul, pelan, berulang, tidak pernah benar-benar hilang. Saat malam tiba, keadaan menjadi lebih buruk. Raka duduk di ruang tengah bersama pamannya. Lampu dinyalakan terang, seolah cahaya bisa mengusir apapun yang mencoba mendekat. Namun tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu yang membuatnya membeku. Tangannya bergerak sendiri. Perlahan, jari-jarinya terangkat, seolah mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Raka, panggil pamannya. Raka tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke depan. Dan di dalam kepalanya, suara itu berbisik lagi. Sudah dekat. Lalu, tanpa sadar, bibir Raka tersenyum tipis. Senyum yang bukan miliknya. Paman Raka langsung menyadari perubahan itu. Senyum tipis di wajah Raka bukan sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Terlalu kaku, terlalu asing, seolah bukan ekspresi manusia, melainkan tiruan yang dipaksakan. Raka, panggilnya tegas. Tidak ada jawaban. Raka masih duduk diam, matanya terbuka, tapi kosong. Tangannya yang tadi bergerak, kini berhenti di udara. Jari-jarinya melengkung, seperti sedang menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Paman Raka mendekat perlahan. Dengar saya, kamu harus lawan. Namun sebelum ia sempat menyentuh bahu Raka, kepala Raka tiba-tiba miring. Gerakannya patah, tidak halus, seperti sendi yang dipaksa berputar. Lalu perlahan, Raka menoleh. Tatapannya langsung mengunci pamannya. Mata itu masih milik Raka, tapi ada sesuatu di dalamnya yang berbeda, lebih gelap, lebih dalam. Dan ketika Raka membuka mulut, suara yang keluar bukan sepenuhnya suaranya. Sudah masuk. Paman Raka mundur satu langkah. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan biasa. Apapun itu sudah mulai mengambil tempat. Keluar, katanya tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Ini bukan tempatmu. Raka tertawa pelan, bukan tawa biasa, kering, pendek, dan terasa dingin. Kamu terlambat, katanya. Lampu di ruangan tiba-tiba redup sesaat, lalu kembali menyala. Udara menjadi berat, membuat napas terasa lebih sulit. Paman Raka segera mengambil sesuatu dari sakunya, seutas benang merah dengan simpul kecil di ujungnya. Ia melangkah maju dan mengikatkannya ke pergelangan tangan Raka, tepat di atas bekas hitam itu. Begitu benang itu menyentuh kulit, tubuh Raka langsung tersentak. Wajahnya berubah, senyumnya hilang, berganti dengan ekspresi kesakitan. Jangan sentuh, desisnya. Kini suaranya bercampur antara dirinya
dan sesuatu yang lain. Paman Raka tidak berhenti. Ia mengikat simpul itu lebih kuat. Ini tubuh manusia. Kamu tidak berhak. Raka menjerit. Tubuhnya melengkung ke belakang, seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari dalam dirinya. Tangannya mencengkram udara. Kakinya menendang lantai. Namun di tengah semua itu, Raka tiba-tiba berhenti. Ji-young sangat diam. Lalu perlahan, ia menundukkan kepala. Ketika ia mengangkatnya kembali, matanya menatap lurus ke arah pintu rumah. Senyum itu muncul lagi. Dia di luar. Paman Raka langsung menoleh ke arah pintu. Sunyi. Tidak ada suara apapun. Namun entah kenapa, suasana di dalam rumah terasa semakin dingin. Raka berdiri perlahan. Gerakannya tidak stabil, tapi pasti. Satu langkah, lalu langkah berikutnya menuju pintu. Raka berhenti, bentak pamannya. Namun Raka tidak mendengar, atau mungkin tidak mau mendengar. Tangannya terangkat meraih gagang pintu, dan tepat saat jari-jarinya hampir menyentuh dari dalam kepalanya, suara itu berbisik lagi, "Bukakan." Jari Raka menyentuh gagang pintu. Dingin, bukan dingin biasa, tapi seperti menyentuh sesuatu yang sudah lama mati. Tangannya gemetar, namun tidak berhenti, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan setiap gerakannya. "Raka, jangan!" Suara pamannya terdengar tegas. Kali ini lebih dekat. Namun Raka tetap diam, matanya kosong, napasnya pelan, dan senyum tipis itu masih menempel di wajahnya. Perlahan, gagang pintu itu mulai berputar. 1 detik lagi, dan pintu itu akan terbuka. Tiba-tiba, pamannya menarik tubuh Raka dengan keras ke belakang. Raka tersentak, jatuh ke lantai. Gagang pintu kembali ke posisi semula. Namun, saat itu juga, sesuatu dari luar merespons. Pintu bergetar. Bukan karena angin, bukan karena dorongan biasa, tapi seperti ada yang menekan dari sisi lain. Perlahan, berulang, mencoba masuk. Raka menatap pintu itu dengan napas tersengal. Untuk sesaat, kesadarannya kembali. "Jangan dibuka," bisiknya lemah. Pamannya mengangguk cepat, lalu mengambil kursi dan menyandarkannya ke gagang pintu sebagai penahan. Getaran itu berhenti, namun keheningan yang datang setelahnya terasa jauh lebih mencekam. Raka masih di lantai. Tubuhnya gemetar. Ia memegang kepalanya, mencoba menahan sesuatu yang terus berbisik di dalam pikirannya. "Dia di luar," ucapnya pelan. Pamannya menatap pintu, wajahnya tegang. "Bukan cuma di luar," jawabnya. Raka mengangkat kepala perlahan. Maksudnya, pamannya tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah jendela yang sudah ditutup rapat, lalu berdiri di depannya. Beberapa saat, Suanggi itu tidak selalu datang sebagai satu, katanya akhirnya. "Kadang, yang kamu lihat di luar hanya bagian dari dia." Tubuh Raka langsung terasa dingin. "Jadi, yang di dalam aku," pamannya menoleh. "Itu juga dia." Raka terdiam. Napasnya semakin tidak teratur. Seketika, ia merasakan sesuatu lagi. Bukan di kepalanya, tapi di tubuhnya. Perlahan, dari pergelangan tangannya yang bertanda hitam, rasa dingin itu mulai merambat ke atas, seperti sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Raka menatap lengannya dengan panik. Di bawah kulitnya, bayangan samar seperti garis gelap bergerak perlahan, naik menuju bahu. "Dia naik," bisiknya. Pamannya langsung mendekat dan mencoba menahan lengan Raka. Tapi terlambat. Raka tiba-tiba tersentak. Tubuhnya kembali kaku. Kepalanya menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Lalu, perlahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya kini benar-benar berbeda. Lebih kosong, lebih dalam. Dan kali ini, tidak ada lagi sisa ketakutan di sana. Hanya satu hal, kesadaran yang bukan miliknya. "Tidak perlu dibukakan," ucapnya pelan. Senyumnya melebar. Dia sudah masuk semua. Di saat yang sama, dari balik pintu yang tertahan kursi, terdengar sesuatu. Bukan
ketukan, bukan dorongan, tapi suara goresan panjang seperti kuku yang diseret perlahan dari atas pintu turun ke bawah. Goresan di pintu berhenti, namun bekasnya tertinggal garis panjang yang perlahan terlihat jelas di permukaan kayu, seolah sesuatu dari luar benar-benar menyentuhnya. Di dalam rumah, suasana berubah semakin berat. Raka berdiri diam, tubuhnya tegak, tapi tidak alami. Bahunya sedikit condong ke depan, kepalanya miring, seperti mengikuti sudut yang tidak wajar. Senyum itu masih ada, dan kini semakin lebar. Pamannya mundur. Perlahan, ia tahu, ini sudah masuk tahap yang lebih berbahaya. Raka, panggilnya sekali lagi, mencoba meraih sisa kesadaran yang mungkin masih ada. Kalau kamu masih bisa dengar, lawan dia. Tidak ada jawaban, namun tubuh Raka bergerak. Satu langkah maju, lalu satu lagi, bukan ke arah pintu, tapi ke arah pamannya. Setiap langkahnya pelan, tapi pasti, seperti sesuatu yang sedang belajar menggunakan tubuh manusia. Sudah hampir selesai, ucap Raka. Suaranya terdengar lebih dalam, lebih berat, dan sepenuhnya asing. Pamannya meraih sebuah benda dari meja, sepotong kayu kecil yang diikat dengan kain tua. Ia menggenggamnya erat, lalu mengangkatnya ke depan. Keluar sekarang, katanya tegas, atau saya paksa. Raka berhenti, kepalanya kembali miring. Ia menatap benda itu, lalu tertawa pelan. Kamu tidak cukup kuat. Tiba-tiba lampu di ruangan padam, gelap langsung menyelimuti seluruh rumah. Dalam kegelapan itu, napas Raka terdengar jelas, pelan, tidak tergesa. Pamannya tidak bergerak. Ia berdiri di tempat, mencoba mendengar. Lalu, langkah kaki. Bukan satu, dua, satu dari depan, satu lagi dari arah belakangnya. Pamannya membeku. Ia perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali menghadap ke depan, Raka sudah berdiri. Sangat dekat, terlalu dekat. Wajah mereka hampir sejajar. Dalam gelap, mata Raka tampak samar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa itu bukan lagi dirinya. Dia di sini, bisiknya. Tiba-tiba, dari arah pintu, kursi yang menahan gagang pintu bergeser sedikit, lalu berhenti, kemudian bergerak lagi, lebih kuat. Pamannya langsung menoleh, dan dalam kegelapan itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di celah pintu yang sedikit terbuka, ada tangan lain. Ada tangan lain, kurang jelas, lebih pucat, dengan jari yang terlalu panjang, mendorong dari luar. Sementara di dalam, Raka mengangkat tangannya sendiri. Gerakannya sama, posisinya sama, seolah yang di luar dan yang di dalam adalah satu kesatuan. Pintu itu berderit pelan, terbuka sedikit lagi, dan untuk pertama kalinya, batas antara luar dan dalam benar-benar mulai hilang. Pintu terbuka sedikit lagi, celahnya cukup lebar untuk memperlihatkan kegelapan di luar yang terasa tidak wajar. Bukan sekadar malam, tapi seperti ruang kosong yang tidak memiliki batas. Tangan pucat di balik pintu itu masih menahan. Jari-jarinya menekan perlahan, seolah menikmati setiap detik saat batas itu runtuh. Di dalam, Raka berdiri tanpa bergerak. Tangannya masih terangkat, mengikuti posisi yang sama seperti sesuatu di luar sana. Pamannya tahu ini bukan lagi soal mengusir, ini soal menghentikan sesuatu yang hampir sepenuhnya terjadi. Raka, bentaknya keras. Untuk sesaat, tubuh Raka berhenti. Jari-jarinya gemetar, senyumnya sedikit goyah, dan di matanya muncul kilasan singkat, sesuatu yang masih manusia. Paman, paman, suaranya lirih. Itu Raka masih ada, namun hanya sebentar. Kepalanya langsung tertunduk, lalu terangkat lagi dengan gerakan patah. Senyum itu kembali, lebih lebar, lebih dingin. Sudah terlambat. Pintu kembali bergerak. Kursi yang menahan terdorong sedikit demi sedikit. Kayunya berderit,
seperti tidak akan bertahan lama. Pamannya menarik napas dalam. Ia tahu satu hal, kalau pintu itu terbuka sepenuhnya, maka apapun yang di luar tidak hanya akan masuk, ia akan menetap. Dengan cepat, ia mengambil kain tua yang tadi diikatkan pada kayu kecil. Ia membuka simpulnya, memperlihatkan isi. Di dalamnya serbuk gelap, bercampur potongan kecil yang tidak jelas bentuknya. Tanpa ragu, ia menaburkannya di lantai, membentuk garis melingkar di sekitar Raka. Begitu serbuk itu menyentuh lantai, reaksi langsung terjadi. Tubuh Raka tersentak keras. Ia menjerit, kali ini dengan suara yang bercampur antara dirinya dan sesuatu yang lain, yang jauh lebih dalam. Berhenti, teriaknya. Namun pamannya tidak berhenti. Ia menyelesaikan lingkaran itu, menutup jalur di sekeliling Raka. Udara di dalam rumah berubah, lebih berat, lebih sesak, seolah dua hal yang berbeda sedang saling menekan. Raka jatuh berlutut, tangannya mencengkeram lantai, kukunya menggores permukaan kayu. Keluar dari dia, ucap pamannya. Suaranya tegas, meski napasnya mulai tidak stabil. Raka tertawa, tapi kini terdengar terputus-putus. Tidak bisa, tidak bisa. Dia sudah terbuka. Tiba-tiba dari arah pintu, dorongan besar terjadi. Kursi terlempar ke samping. Pintu terbuka lebih lebar, dan untuk pertama kalinya sosok itu terlihat utuh, tinggi, kurus, dengan tubuh yang terlalu panjang dan kepala yang miring tidak wajar. Namun yang paling mengerikan, wajahnya sama seperti Raka, atau lebih tepatnya menyerupai Raka dengan bentuk yang rusak. Makhluk itu berdiri di ambang pintu, tidak masuk, tidak bergerak, hanya menatap. Di dalam lingkaran, Raka perlahan mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu, dan di saat itu keduanya tersenyum dengan cara yang sama persis, seolah yang di dalam dan yang di luar hanyalah dua sisi dari satu hal yang sama. Pamannya merasakan sesuatu yang membuatnya sadar. Ini bukan sekadar penguasaan, ini pertukaran, dan prosesnya sudah hampir selesai. Makhluk di ambang pintu itu melangkah masuk. Satu langkah saja, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terasa berubah. Seolah udara di dalam rumah bukan lagi milik dunia manusia. Lingkaran serbuk di lantai mulai bergetar. Garisnya tidak lagi utuh. Beberapa bagian perlahan terpecah, seperti tidak mampu menahan sesuatu yang terlalu kuat. Raka masih berlutut di dalamnya, kepalanya tertunduk. Namun senyum itu belum hilang. Pamannya mundur satu langkah. Napasnya berat. Ia tahu momen ini adalah batas terakhir. Jangan biarkan dia keluar, bisik suara kecil dalam dirinya sendiri. Makhluk itu kembali melangkah. Kini seluruh tubuhnya sudah berada di dalam rumah, dan saat itu terjadi. Tubuh Raka terangkat sedikit dari lantai. Bukan berdiri, tapi seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kepalanya terangkat perlahan, lalu mendongak. Mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar uap tipis berwarna gelap. Makhluk di depan pintu itu berhenti, tepat di luar lingkaran. Ia menunduk, menatap Raka. Kemudian perlahan ia membuka mulutnya juga. Dari dalam kegelapan mulutnya sesuatu bergerak. Bukan lidah, bukan napas, tapi bayangan yang sama. Keduanya saling terhubung, seolah ada jalur tak terlihat yang mengalirkan sesuatu dari satu tubuh ke tubuh lain. Pamannya langsung bergerak. Ia melangkah maju, menendang sisa lingkaran serbuk agar menyatu kembali, lalu mengikatkan benang merah di tangan Raka lebih kuat. Raka, dengar saya, teriaknya. Untuk sesaat, aliran itu terganggu. Tubuh Raka tersentak keras, matanya terbuka lebar. Paman, tolong, suaranya kembali penuh rasa takut. Itu benar-benar Raka masih ada. Namun di saat yang sama, makhluk di depan itu tersenyum lebih lebar. Kepalanya miring lebih dalam, hampir tidak masuk akal. Dia
milikku. Suara itu terdengar bersamaan dari mulut makhluk itu dan dari dalam dada Raka. Pamannya menggertakkan gigi. Tanpa ragu, ia menarik Raka keluar dari posisi itu, memutus jalur di antara keduanya. Dalam sekejap, aliran itu putus. Raka jatuh ke lantai. Tubuhnya diam, tidak bergerak, tidak bersuara. Makhluk di depan pintu berhenti. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Senyumnya hilang. Wajahnya kosong. Lalu retak. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Namun sebelum benar-benar hilang, ia menatap ke arah Raka. Sekali lagi, tatapan itu tidak marah, tidak juga takut, tapi puas. Lalu ia lenyap, sunyi kembali. Udara perlahan terasa normal. Pamannya langsung berlutut di samping Raka. Raka, bangun. Tidak ada jawaban. Beberapa detik terasa sangat lama. Sampai akhirnya Raka menarik napas panjang. Matanya terbuka perlahan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya kosong. Tidak bingung, tidak takut, hanya hampa. Raka, panggil pamannya. Raka menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti sebelumnya, dan dengan suara pelan, ia berkata, dia tidak pergi. Pamannya membeku. Raka menatap lurus ke depan. Dia sekarang di sini. Beberapa hari setelah malam itu, Kampung Lolu kembali terlihat seperti biasa. Orang-orang beraktivitas, anak-anak bermain di sore hari, dan rumah tua di ujung kampung itu kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka masih tinggal di rumah pamannya. Secara fisik, ia tampak baik-baik saja. Tidak ada luka, tidak ada tanda aneh, selain bekas hitam di pergelangan tangannya yang perlahan memudar. Namun, pamannya tahu ada sesuatu yang tidak kembali. Raka jadi lebih pendiam. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya berada jauh dari tempat ia berdiri. Kadang, ia bisa duduk lama tanpa bergerak, hanya menatap satu titik. Dan yang paling membuat pamannya gelisah, Raka sering tersenyum sendiri. Senyum tipis, tanpa alasan. Suatu malam, saat listrik kampung padam, rumah itu kembali tenggelam dalam gelap. Pamannya duduk di ruang depan, mencoba menenangkan pikirannya. Ia sudah melakukan semua yang ia bisa, atau setidaknya itu yang ia yakini. Namun, dari dalam kamar, ia mendengar suara pelan, seperti seseorang berbicara. Pamannya langsung berdiri dan berjalan mendekat. Pintu kamar Raka sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat Raka duduk di tepi tempat tidur, membelakangi pintu. Kepalanya sedikit miring, dan ia sedang berbicara. Sudah di dalam, bisiknya pelan. Pamannya membeku. Tidak perlu cari lagi. Suasana langsung terasa dingin. Perlahan, Raka menoleh. Gerakannya pelan. Gerakannya tidak alami. Saat wajahnya terlihat, ia tersenyum. Sekarang, giliran yang lain. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Raka langsung diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, pamannya tahu, apapun yang dulu datang dari rumah tua itu, kini tidak lagi terikat pada satu tempat. Ia sudah berpindah, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Penutup, ada hal-hal yang sebaiknya tidak dilihat. Ada panggilan yang seharusnya tidak dijawab, dan ada batas yang sekali dilanggar tidak bisa diperbaiki lagi. Suanggi tidak selalu datang untuk menakut-nakuti. Kadang, ia hanya menunggu siapa yang cukup berani untuk melihat, cukup lengah untuk menjawab, dan cukup lemah untuk dijadikan jalan. Karena saat itu terjadi, yang hilang bukan hanya rasa aman, tapi juga dirimu sendiri.